Welcome back guys to my channel podcast. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku. Jadi ini temanya adalah audiobook. Audiobook jeda buku seri eh, jeda buku episode pertama. Saya akan bacakan buku, penulisnya adalah Ernest Jones, berjudul Hidup dan Karya Sigmund Freud, sebuah biografi lengkap. Kita mulai pada bagian 1, tahun-tahun pembentukan dan penemuan-penemuan besar antara tahun 1856 sampai 1900. Bab 1. Awal mula. Sigmund Freud lahir pada pukul 6.30 pagi atau setengah 7 pagi, tanggal 6 Mei 1856 di Jalan Schlossergasse 117, Freiburg, Moravia, dan meninggal pada tanggal 23 September 1939 di Jalan Mansfield Gardens, London. Rumah di Jalan Schlossergasse sekarang diberi nama Freudova Ulice sebagai penghormatan atas dirinya. Dalam biografi pendeknya tahun 1925, Freud menulis, "Aku mempunyai alasan untuk percaya bahwa keluarga ayahku telah mendiami Rhineland di Cologne sejak dulu, ketika di abad ke-14 hingga ke-15 melarikan diri dari timur guna menghindari eksekusi antisemit. Dan pada abad ke-19, mereka menelusuri jejak mereka kembali dari Lituania melalui Galicia menuju Jerman Austria. Ketika kaum Nazi mengumumkan kebijaksanaan rasis mereka, Freud dengan setengah bercanda dan setengah sedih mengatakan bahwa setidaknya orang Yahudi mempunyai hak yang sama dengan orang Jerman untuk dapat tinggal di Rhine. Ini Rhine bacanya seperti apa saya nggak tahu. Karena dulu di masa Romawi, orang Yahudi telah tinggal di situ ketika orang-orang Jerman masih sibuk untuk menekan bangsa Celtic di sebelah barat. Sebagai anak muda, Freud sangat tertarik dengan sejarah keluarganya, tetapi tetap tidak diketahui bukti apa yang mendukung cerita Rhineland tersebut, ataupun pilihan Cologne sebagai tempat tinggal, selain pengetahuan sejarah bahwa di zaman Romawi, orang-orang Yahudi telah tinggal di situ. Ada temuan menarik di tahun 1910 ketika sebuah lukisan dinding bertanda tangan Freud of Cologne ditemukan di Katedral Brixen, sekarang Bressanone, di Tirol Selatan. Freud dan saudaranya pergi ke sana untuk memeriksanya. Tapi apakah pelukisnya adalah kakek moyangnya ataupun orang Yahudi? Tidak ditemukan bukti yang lebih lanjut. Kakek bapaknya bernama Ephraim Freud dan kakek Freud bernama Shlomo Freud. Shlomo meninggal pada 21 Februari 1856 menjelang kelahiran Freud. Dari sanalah dia menerima nama Yahudinya. Ayahnya, Jakob Freud, yang lahir di Tismenitz, Galicia pada 18 Desember 1815 dan meninggal pada 23 Oktober 1896, adalah seorang pedagang wol. Dia menikah 2 kali. Pernikahan pertama dilakukan ketika Jacob berumur 17 tahun. Jacob mempunyai 2 anak, yaitu Emmanuel, lahir sekitar tahun 1832 atau 1833, dan Philip, lahir pada 1836. Ketika berumur 40 tahun, pada 29 Juli 1855, Jacob menikahi Amelie Nathanson di Wina. Rentang hidup Amelie lebih lama, yaitu antara 18 Agustus 1835 hingga 12 September 1930. Dengan ayah yang berumur 81 tahun dan ibu yang berumur 95 tahun, Freud sepertinya ditakdirkan berumur panjang juga. Adapun Jacob Freud sedikit lebih tinggi dari putranya, mempunyai kemiripan dengan Garibaldi. Jacob juga berwatak lembut dan sangat dicintai oleh keluarganya.
Freud mengatakan bahwa secara fisik dia mirip dengan ayahnya, serta beberapa kondisi mental lainnya. Freud juga menggambarkan seperti apa yang ada dalam istilah Makeover sebagai seorang yang selalu berharap segala sesuatunya akan berubah. Dalam pernikahan keduanya, Jacob Freud sudah menjadi seorang kakek. Putra tertuanya yang tinggal berdekatan menikah di usia 20 tahun dan mempunyai anak berumur 1 tahun. John, nama putra tersebut, segera disusul oleh anak perempuan Pauline. Maka, Sigmund kecil ketika lahir sudah menjadi seorang paman, satu dari banyak paradoks yang harus segera dicerna oleh pikiran mudanya. Mengenai kepribadian ibunya, banyak penulis yang dapat mengingatnya, baik dari Wina maupun dari Ischel, tempat dia menghabiskan waktu musim panasnya, menikmati permainan kartu pada jam-jam di mana para perempuan tua sudah tidur. Wali kota Ischel biasanya merayakan ulang tahunnya, kebetulan sama dengan ulang tahun kaisar, dengan memberinya bunga. Meski pada ulang tahunnya yang ke-80, wali kota tersebut dengan bercanda mengatakan bahwa kunjungan semi kerajaannya akan berlangsung setiap 10 tahun kembali. Ketika dia berumur 90 tahun, dia menolak hadiah sebuah syal yang indah. Dia menolak menerimanya karena dianggap akan membuatnya terlalu tua. Ketika dia berusia 95 tahun, 6 minggu sebelum dia meninggal, fotonya muncul di media massa dan komentar terhadap fotonya adalah sebuah reproduksi yang buruk. Foto itu membuatku tampak seperti berumur 100 tahun. Ketika muda, ibu Sigmund Freud adalah seorang gadis yang ramping dan cantik, dan dia mempertahankan sikap ceria, waspada, dan kecerdasannya. Dia berasal dari Brody di timur laut Galicia, dekat perbatasan dengan Rusia. Dia menghabiskan masa gadisnya di Odessa, tempat di mana saudara laki-lakinya tinggal. Orang tuanya pindah ke Wina ketika dia masih kanak-kanak, dan dia masih mempunyai ingatan yang hidup mengenai revolusi 1848. Dia masih menyimpan sebuah potret yang berlubang akibat kejadian tersebut. Dia menikah pada usia di bawah 20 tahun dan melahirkan anak pertamanya, Sigmund, pada usia 22 tahun. Selanjutnya, dia mempunyai 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki lagi, yaitu Julius, yang meninggal pada umur 8 bulan. Anna lahir ketika Freud berumur 2,5 tahun, yaitu pada 31 Desember 1858. Rosa, Mary atau Mitzi, Adolphine atau Dolphy, Paula, dan Alexander selisih umur 10 tahun dari Freud. Semuanya menikah, kecuali salah satu anak perempuan, Adolphine atau Dolphy, yang tetap tinggal di rumah menemani ibunya. Dari ayahnya, Freud mewarisi sifat humoris, sifat skeptisnya terhadap perubahan-perubahan kehidupan, kebiasaan menunjuk sebuah perilaku moral dengan merujuk pada anekdot-anekdot Yahudi, liberalisme, dan kebebasan berpikir. Dari sang ibu, menurut Freud sendiri, ia mewarisi sifat sentimental. Kata ini tetap merupakan ambigu di Jerman, dan lebih baik dianggap merujuk pada sebuah temperamen. Adapun kepandaiannya merupakan sifat bawaannya sendiri. Meski Freud mempunyai 5 paman, tapi yang berpengaruh terhadap dirinya adalah paman yang bernama Joseph. Joseph adalah nama yang banyak berperan dalam hidupnya. Dia belajar di Kaiser Joseph Strasse di Wina antara 1875 sampai 1883. Joseph Panet atau temanku Joseph dalam The Interpretation of Dreams merupakan teman dan koleganya di Institut Fisiologi dan kelak merupakan penerusnya di institusi yang sama. Serta Joseph Breuer selama bertahun-tahun merupakan sosok penting bagi Freud, orang yang membimbingnya menuju psikoanalisis. Adalah Joseph Popper Linnaeus yang membantu teori mimpinya, dan selain itu nama Joseph atau Nabi Yusuf adalah penafsir mimpi terkenal yang digunakan Freud dalam mimpi-mimpinya. Bayi Freud mempunyai rambut hitam bergelombang yang banyak, sehingga ibunya memanggilnya dengan sebutan Little Black Amour. Pada masa dewasanya, rambut dan matanya sangat gelap, tapi kulitnya tidak berwarna gelap. Dia dilahirkan dengan sebuah kaul, sebuah kejadian yang dipercaya akan menjadikannya terkenal dan bahagia kelak. Pada suatu hari,
Seorang ibu kebetulan bertemu dengan ibunya Freud dan memberitahu bahwa dia tengah menggendong seorang manusia yang kelak akan terkenal di dunia. Ini adalah pemberitahuan yang diterima dengan sukacita. Tapi Freud adalah orang skeptis dan tidak menanggapinya. Tulisnya, ramalan-ramalan seperti itu seringkali terjadi. Banyak ibu yang penuh pengharapan dan bahagia, dan banyak perempuan-perempuan tua yang dengan kekuatan duniawinya telah mengasingkannya, serta mengarahkan pandangannya ke masa depan. Orang-orang seperti itu tidak akan kehilangan apapun dengan mengatakan ramalan-ramalannya. Meski demikian, cerita tersebut diceritakan berulang-ulang, sehingga ketika berumur 11 tahun, dia mulai sedikit terpesona oleh hal tersebut. Inilah yang digambarkannya. Pada suatu malam di sebuah restoran di Prater, tempat yang biasa didatangi oleh orang tuaku dan mengajakku di usia sekitar 11 dan 12 tahun, kami memperhatikan seorang laki-laki yang berjalan dari satu meja ke meja lain dan membacakan ayat-ayat tertentu. Aku disuruh untuk membawakan puisi ke meja kami, dan dia menunjukkan rasa terima kasihnya. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, tiba-tiba dia mengucapkan beberapa rima mengenai diriku, dan mengatakan bahwa kelak aku akan menjadi seorang menteri. Aku masih dapat mengingat dengan jelas kesan yang kuperoleh dari halaman kedua ini. Waktu itu merupakan hari-hari Kementerian Borjuis. Ayahku telah membawakan pulang foto-foto dari lulusan universitas yang borjuis, Harps, Giskra, Onjor, Berger, dan lainnya. Dan kami memajangnya di rumah sebagai penghormatan. Ada beberapa orang Yahudi di antara mereka, sehingga setiap murid ada sekolah Yahudi yang pintar pasti akan membawa sebuah foto kementerian di atasnya. Akan membawa sebuah foto kementerian di tasnya. Bukan atas ya, tapi tasnya. Kesan ramalan kedua tersebut sangat mendalam, sehingga ketika aku harus masuk ke universitas, maka aku memutuskan untuk belajar jurisprudensi atau hukum dan mengubah pikiranku di saat-saat terakhir. Dalam mimpi yang digambarkannya bertahun-tahun kemudian, dia muncul sebagai seorang menteri kabinet pada saat ambisi-ambisi seperti itu telah lenyap dari pikiran sadarnya. Dalam kehidupan dewasanya, dia tidak mempunyai ambisi khusus selain minat biasa terhadap politik dan pemerintahan. Efek lain dari kebanggaan dan kasih sayang ibunya yang semakin kuat dan tak terhapuskan, semakin mempengaruhi bocah yang sedang tumbuh tersebut. Sebagaimana yang ditulisnya kemudian, seorang lelaki yang ibunya memberinya motivasi penuh kasih sayang untuk menjaga perasaan sebagai seorang penakluk, akan memberinya kepercayaan diri yang pada gilirannya akan menjadikan sukses sebagai kenyataan. Kepercayaan diri ini adalah salah satu karakter menonjol Freud yang jarang sekali memberi pengaruh negatif. Freud menjaga karakter ini dengan kasih sayang ibunya. Ada satu hal penting lagi. Freud disusui oleh ibunya. Di rumah tersebut juga ada perawat tua dan jelek dengan kombinasi normal sifat seorang perawat yaitu penuh kasih dan keras dalam memberikan hukuman sekaligus cakap dan efisien. Freud seringkali menyebutnya dalam tulisan-tulisannya sebagai seorang perempuan tua dari zaman prasejarah. Freud sangat menyayangi perawat tersebut dan biasa memberinya setiap uang yang dipunyainya. Freud mengatakan bahwa ingatan mengenai hal tersebut sebagai ingatan tabir atau screen memory, dan mungkin itu dapat dihubungkan dengan kehilangannya ketika rumahnya kemalingan ketika dia berumur 2,5 tahun. Perempuan tersebut seorang Katolik dan biasa mengajak Freud kecil menghadiri misa gereja. Perempuan tersebut menanamkan konsep surga dan neraka ke dalam pikiran Freud kecil, dan mungkin juga konsep tentang kebebasan dan kebangkitan. Seusai dari gereja, Freud kecil biasa memberi khotbah dan menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan. Freud hanya mempunyai sedikit ingatan mengenai 3 tahun pertama kehidupannya, bahkan sampai umur 6-7 tahun. Tapi analisa terhadap dirinya sendiri berhasil membangkitkan ingatan mengenai kejadian-kejadian penting yang telah dilupakannya. Dia melakukan ini ketika berumur 42 tahun. Beberapa ingatan yang terlupa, misalnya adalah pengetahuan bahwa dia dulu pernah bisa berbahasa Ceko. Ingatan yang diingat kembali dengan sadar sangatlah sedikit dan cukup dangkal, serta merupakan ingatan-ingatan yang terlupa jika kita menderita amnesia. Dia pernah masuk ke kamar tidur orang tuanya untuk memenuhi keingintahuan seksualnya yang berlanjut pengusiran dirinya oleh ayahnya yang marah.
Pada umur 2 tahun, dia masih mengompol di tempat tidur dan ayahnya memarahinya, bukan ibunya yang memang sangat menyayanginya. Freud pernah membalas kemarahan ayahnya dengan berkata, "Jangan khawatir ayah, aku akan membelikanmu ranjang merah dan indah di Neusiedl, kota terbesar di distrik tempat Freud tinggal." Dari pengalaman-pengalaman seperti itulah muncul pendapat bahwa adalah ayah bagi anak yang merupakan representasi dari penolakan, pengendalian kemarahan, pembatasan, dan otoritas. Ayah adalah lambang prinsip realitas, dan ibu merupakan lambang prinsip kesenangan. Tak ada alasan untuk berpikir bahwa ayah Freud lebih galak dibanding ayah-ayah kebanyakan. Sebaliknya, bukti-bukti menunjukkan bahwa ayah Freud adalah ayah yang baik, penuh kasih, toleran, meski adil dan objektif. Sebuah insiden yang dia tidak dapat ingat kembali adalah ketika berumur 2 tahun, dia mengambil makanan enak, terpeleset, dan kepalanya membentur ujung meja. Kepalanya mengalami pendarahan hebat dan harus menerima beberapa jahitan. Bekas luka tersebut masih ada sepanjang hidupnya. Kejadian penting berikutnya sebelum ini adalah kematian adik laki-lakinya ketika Freud berumur 19 bulan dan Julius masih berumur 8 bulan. Sebelum kelahiran adiknya, hanya bayi Freud lah yang memiliki cinta kasih dan ASI ibunya. Freud belajar untuk memahami bahwa betapa kuat rasa cemburu seorang anak kecil. Dalam sebuah surat 1897, Freud mengakui keinginan jahat terhadap rivalnya dan kematian saudaranya sempat membuatnya menyalahkan diri sendiri, sebuah kecenderungan yang tetap hingga kini. Dalam surat yang sama, dia menceritakan bagaimana libidonya terbangkitkan oleh ibunya antara umur 2 sampai 2,5 tahun ketika melihat ibunya telanjang. Jadi, kita bisa melihat bahwa semasa kecil, Freud mengalami konflik hebat mengenai cinta, kelahiran, dan kematian. Ada orang penting di masa kanak-kanak Freud selain orang tuanya. Orang tersebut adalah keponakannya, John, bocah yang 1 tahun lebih tua darinya. Mereka selalu berteman dan terdapat indikasi bahwa hubungan yang mutual di antara mereka bukan sekedar hubungan kanak-kanak belaka. Kasih dan permusuhan antara mereka selalu datang silih berganti. Yang pasti, setidaknya dari sisi Sigmund, perasaan yang timbul lebih intens dari biasanya. Tulisnya kemudian, ketika bicara mengenai idealisme masa kecilnya, Hannibal dan Marshal Massena, mungkin perkembangan dari peperangan ideal ini dapat dilacak kembali jauh ke belakang, ke sekitar 3 tahun pertama masa kanak-kanakku. Ke harapan-harapan di mana hubungan yang kadang berteman dan kadang bermusuhan dengan seorang bocah setahun lebih tua dariku pastilah membangkitkan orang yang lebih lemah dari dua orang tersebut. John sebenarnya lebih kuat, tapi Sigmund kecil tetap bertahan dan membalas semampunya. Dia tentunya senang dengan perkelahian yang adil, meski ini justru cukup menahan kedewasaannya. Seseorang dapat mengenalnya dengan baik tanpa curiga apa yang menyebabkannya marah atau telah marah di bawah sikap sederhananya. Ketika Fred kembali ke masa kecilnya, sering dia menyebut bahwa betapa ambivalensinya terhadap John sangat mempengaruhi perkembangan karakternya. Hingga aku berumur 3 tahun, kami tidak dapat dipisahkan. Kami saling menyayangi dan juga kami sering berkelahi, sebagaimana yang telah kubayangkan. Hubungan masa kecil ini sangat mempengaruhi diriku dalam memandang hubungan antara teman sebayaku. Keponakanku John, sejak itu mempunyai banyak penjelmaan yang sering muncul kembali terhadap karakter seseorang yang tak dapat dihilangkan dari pikiran tak sadarku. Beberapa kali dia memperlakukanku sangat buruk dan aku harus melawannya dengan berani. Lebih jauh lagi, seorang teman yang intim dan seorang musuh yang kubenci selalu dibutuhkan oleh kehidupan emosionalku.
Aku selalu membuatnya, dan sering masa kecilku menganggapnya bahwa teman dan musuh berada dalam sosok yang sama. Tentu saja tidak secara simultan sebagaimana kasus di masa kecilku. Freud segera belajar memahami bahwa rekannya ini pada awal hidupnya adalah keponakannya, anak dari saudara tirinya Emmanuel, dan yang menganggap bapaknya Jacob sebagai kakek. Bahwa bocah yang lebih tua dan lebih kuat seharusnya menjadi paman, bukan dirinya, bukan Freud. Perkembangan mental Freud tak dilakukan lagi dipengaruhi oleh keponakannya, tapi kerumitan hubungan keluarga memberikan dorongan yang kuat terhadap perkembangan intelektualnya, rasa ingin tahu, dan ketertarikannya. Dari awal dia telah dilatih untuk memecahkan masalah-masalah yang memusingkan, masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara emosional. Karena alasan tersebut, sangatlah penting untuk memberikan penekanan lebih pada kerumitan masa kecil dan mencoba untuk membayangkan apa-apa yang berpengaruh terhadap perkembangan pikiran anak kecil. Dalam kehidupan lanjutnya, mungkin pada umur 19 tahun, Emmanuel mengatakan bahwa keluarga mereka terdiri dari 3 generasi. Freud menemukan bahwa kata-kata tersebut sangat memberi penjelasan. Ini terbukti dengan perasaan-perasaan awalnya. Masalah hubungan keluarga ini muncul ketika kelahiran adik perempuan pertamanya, Anna, ketika dia berumur 2,5 tahun. Bagaimana dan mengapa perebut perhatian ini muncul, yang dengannya Freud sekali lagi harus berbagi kehangatan dan cinta kasih ibunya, yang dulu secara eksklusif milik Freud. Perubahan pada figur ibunya, kehamilan ibunya, memberitahu Freud kecil mengenai sumber dari mana bayi itu berasal, tapi tidak untuk dapat memahami bagaimana itu bisa terjadi. Pada saat yang sama, ketika ibunya tengah menidurkan bayinya, sang perawat kabur dari rumah. Sebagaimana yang diketahuinya, kelak perawat tersebut tertangkap sedang mencuri uang dan berbagai macam benda lainnya, dan Philip mendesaknya untuk ditahan. Perawat tersebut kemudian dipenjara selama 10 bulan, mempunyai alasan untuk mencurigai keterlibatan Philip dalam kasus menghilangnya perawat tersebut. Freud menanyakan kepada Philip, bagaimana kalau dia, Philip, menjadi perawat tersebut? Dan Freud menerima jawaban bercanda yang ambigu. She is Inge Kastlet. Seorang dewasa akan memahami makna jawaban tersebut sebagai berikut. Dia telah dimasukkan penjara, tapi anak kecil akan menangkapnya secara literal sebagai berikut. Dia dimasukkan ke dalam peti. Ini berhubungan dengan sebuah analisis menarik yang dilakukan oleh Freud 40 tahun kemudian mengenai munculnya sebuah ingatan yang tak dipahaminya dari masa kecilnya. Dia melihat dirinya sendiri berdiri di depan sebuah peti, meminta dengan sangat kepada saudara tirinya, Philip, untuk membukanya. Kemudian ibunya yang ramping, tidak sedang hamil, masuk ke dalam ruangan, mungkin dari jalan. Pertamanya dia mengira bahwa ingatan ini pasti merujuk pada ejekan-ejekan pada saudaranya yang kemudian dihentikan oleh kemunculan ibunya. Psikoanalisis ingatan memberikan sebuah gambaran yang sangat berbeda mengenai episode ini. Dia merindukan ibunya yang mungkin pergi berjalan-jalan, dan karena merasa gelisah, dia berpaling pada saudaranya yang nakal untuk memasukkan perawatnya ke dalam peti dan memohon kepadanya untuk tidak memperlakukan ibunya seperti itu. Saudaranya bersedia membuka peti tersebut untuk meyakinkannya bahwa tidak ada ibu yang berada dalam peti. Setelah dia mulai menangis, analisis lebih lanjut menyatakan bahwa peti tersebut merupakan simbol dari kandungan, dan permintaan yang gelisah ke saudaranya tidak hanya berarti ketidakhadiran sementara ibunya, tapi juga berarti permintaan agar tidak ada lagi saudara-saudara kecil baru yang tidak diharapkan kehadirannya yang muncul dari sana. Philip merupakan orang yang menempatkan orang-orang di peti tersebut, dan bocah tersebut membentuk fantasi bahwa saudara tirinya dan ibunya yang umurnya sama bekerja sama dalam menghasilkan anak. Pengalaman tersebut rupanya mempunyai pengaruh abadi, karena semenjak itu, Freud tidak menyukai saudara perempuannya, tapi Freud terbukti berhasil mendamaikan kejadian-kejadian tersebut, dan yang kemudian menjadikannya sebagai pembangkit sisi kasih sayang dalam sifatnya. Rosa menjadi adik perempuan yang paling disayanginya, dengan Adolphine Dolphy sebagai yang berikutnya paling disayang. Dalam pandangan anak kecil, tidaklah biasa bahwa dia seharusnya memisahkan Jacob dengan Nanny.
dua otoritas yang terlalang. Kemudian muncul Emmanuel dan istrinya, dan kemudian hadir pula Philip dan Amalie yang baru saja dewasa. Semuanya muncul sangat teratur dan logis. Tetapi tetap ada fakta yang mengganjal bahwa kenapa Jacob, bukannya Philip yang tidur seranjang dengan Amalie. Semuanya itu sangat memusingkan. Apa yang kita sebut sebagai pemisahan pasangan secara logis, dia akan mempunyai pengaruh psikologis yang mendalam. Dengan memindahkan ayahnya jauh dari rumah, dia akan menghilangkan rivalitas dalam memperebutkan kasih sayang ibunya, serta sekaligus melenyapkan bayangan dari perbuatan anak kecil yang tak diinginkan. Ada alasan yang sangat kuat untuk berpikir bahwa letak kesadaran Freud terhadap ayahnya selalu tetap ada. Meski ayah melambangkan otoritas dan frustasi, selain juga kasih sayang, kekaguman, dan penghormatan. Setiap bagian yang jahat selalu ditimpakan pada sesosok Philip dan John. Kelak akan menjadi sebuah shock yang mendalam bagi Freud ketika 40 tahun kemudian dia menemukan Oedipus kompleksnya sendiri dan harus mengakui pada dirinya sendiri bahwa alam tak sadarnya menjadikan sikapnya berbeda terhadap ayahnya jika dibandingkan dengan kesadarannya. Tidak ada kesempatan lagi karena pengetahuan ini diperoleh sekitar 1 hingga 2 tahun sesudah kematian ayahnya. Dalam melacak asal mula penemuan asli Freud, kita dapat menganggap bahwa yang paling besar adalah sebut saja universalitas Oedipus kompleks, sangat didukung oleh silsilah tak lazim keluarganya. Konstelasi keluarganya ini kemudian memacu rasa ingin tahunya dan kesempatan untuk melakukan represi yang menyeluruh. Freud tak pernah menyinggung istri Emmanuel dalam tulisannya Pauline, keponakannya. Sebaliknya, seringkali mendapat perhatian emosional. Rasa kasih sayang terhadapnya termanifestasi dalam salah satu ingatan tabirnya, Screen Memories. Dan Freud seringkali secara tak sadar berfantasi bahwa Pauline diperkosa oleh John dan dirinya sendiri. Freud sendiri menghubungkan bagaimana dia dan John memperlakukan Pauline secara brutal, dan seseorang menganggap bahwa ini termasuk bagian erotis. Tak peduli apakah itu dimanifestasikan atau tidak, hal ini merupakan tanda pertama bahwa konstitusi seksual Freud tidak secara eksklusif maskulin, karena berburu pasangan berarti membagi kegembiraan dengan seorang lainnya. Freiburg adalah sebuah kota kecil di tenggara Moravia, dekat perbatasan Silesia, dan 150 mil timur laut Wina. Kota tersebut khas dengan menara gereja Saint Mary 200 kaki tingginya, yang konon mempunyai genta terbaik di seluruh provinsi. Populasi kota tersebut pada saat kelahiran Freud sekitar 5.000 orang. Kebanyakan beragama Katolik Roma, hanya 2% di antaranya Protestan, dan lainnya beragama Yahudi. Freud kecil segera tahu bahwa keluarganya adalah kelompok minoritas dan tidak pernah pergi ke gereja, sehingga bel genteng berdentang bukanlah suatu nada panggilan penuh cinta, tapi justru siksaan bagi sekelompok penganut keyakinan yang berbeda. Bagi seorang pria yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga kecil pada saat itu, sungguh merupakan hal yang berat. Jacob Freud adalah seorang pedagang wol dan selama lebih dari 20 tahun, pabrik-pabrik tekstil penyediaan bahan baku wol merupakan sumber pendapatan. Dan pada saat itu termasuk kelas bawah. Seperti tempat lain di Eropa Tengah, ditemukannya mesin tenun sangat mengancam produk-produk buatan tangan. Pada kilometer 40 dari rel yang membentang ke selatan dari Wina melewati Freiburg, berkurangnya perdagangan membawa konsekuensi yang sangat serius. Tingginya tingkat pengangguran yang cukup serius. Inflasi yang terjadi mengikuti restorasi pada tahun 1851 telah meningkatkan jumlah orang miskin secara pesat pada tahun 1859. Tahun terjadinya peperangan Austria dan Italia, keadaannya sungguh memprihatinkan. Usaha Jacob terpengaruh langsung terhadap kondisi yang ada, tapi ada isyarat yang lebih mengancam, yang semakin menambah kecemasannya. Hasilnya adalah Revolusi 1848 sampai 1849 yang membangkitkan nasionalisme Ceko sebagai
sebuah kekuatan di peta perpolitikan Austria. Dan biasanya para pendukung Ceko membenci orang-orang Australia peranakan Jerman. Kelas penguasa di Bohemia dan Moravia, hal ini mudah memancing sentimen anti-Yahudi yang terdidik dan berbahasa Jerman. Faktanya, revolusi di Praha dipicu oleh pertikaian buruh-buruh Ceko terhadap para saudagar-saudagar tekstil Yahudi. Kekacauan ekonomi dikombinasikan dengan bangkitnya nasionalisme akan memancing sentimen terhadap kambing hitam klasik, orang Yahudi. Bahkan di kota sekecil Freiburg, gerutuan para pekerja Ceko mulai menyalahkan para saudagar tekstil Yahudi sebagai yang bertanggung jawab atas nasib buruk yang dideritanya. Memang tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk melakukan usaha penjarahan, tapi dalam komunitas di daerah, tidak ada yang bisa menjamin tidak akan terjadi kerusuhan serupa di Ceko. Dengan kejadian seperti itu, ditambah dengan fasilitas pendidikan di kota tersebut, maka meski ada ramalan seorang wanita terhadap masa depan cemerlang Sigmund, ayahnya tetap memutuskan bahwa tidak ada masa depan di Freiburg. Maka pada tahun 1859, ketika Sigmund baru berumur 3 tahun, perjalanan kuno keluarganya dimulai lagi dan kelak Freud akan mengalaminya pada umur 8 tahun. Dalam perjalanan ke Leipzig, di mana keluarga tersebut tinggal selama 1 tahun sebelum pindah ke Wina, kereta yang ditumpangi melewati Breslau, di mana Freud melihat gas buang pesawat jet untuk pertama kalinya. Dia mengira bahwa seperti itulah jiwa-jiwa nantinya dibakar di neraka. Perjalanan ini juga menandai awalnya fobia terhadap perjalanan kereta. Fobia yang dialami selama 12 tahun, antara 1887 sampai 1899. Oh, selama 12 tahun ya. Maaf. Sebelum akhirnya dia bisa menghilangkannya melalui analisis yang dibuatnya. Ini dapat dihubungkan dengan ketakutan kehilangan rumahnya dan terutama kehilangan ASI ibunya. Sebuah kepanikan akibat kelaparan yang merupakan reaksi dari keinginan masa kecil. Jejaknya dapat dilihat pada kehidupan selanjutnya dalam bentuk kecemasan naik kereta. Pada perjalanan dari Leipzig ke Wina, setahun kemudian, Freud berulang kali melihat ibunya telanjang. Sebuah fakta yang mempesonanya, di mana 40 tahun kemudian dia merefleksikan ini dalam sebuah surat ke temannya, tapi dalam bahasa Latin. Keinginan untuk tahunya sangat besar ketika berumur 2 hingga 2,5 tahun, di mana dia berumur 4 tahun ketika melakukan perjalanan tersebut. Seseorang pasti menyangka bahwa ingatan terhadap dua kejadian tersebut pastinya diingat terus. Emmanuel dengan istri dan 2 orang anaknya serta saudaranya John pergi ke Manchester, Inggris, di mana pengetahuannya tentang pembuatan kain membuatnya bertahan hidup dan bahkan mendatangkan kesuksesan. Freud tak henti-hentinya cemburu dengan migrasi ini, dan Inggris menjadi negara yang paling diinginkan dalam hidupnya. Freud telah belajar bahwa fondasi penting pembentukan karakter terletak pada umur 3 tahun, dan kejadian-kejadian selanjutnya dapat mengembangkannya, tapi tidak dapat mengubah ciri-ciri karakter yang tidak ada. Ini adalah umur di mana Freud direnggut dari masa kanak-kanak yang bahagia, dan seseorang dapat melihat pada masa 3 tahun pertama kehidupan Freud untuk melihat pengaruhnya pada kehidupan selanjutnya. Kita telah melihat bahwa dia menjadi seorang bocah yang kuat, dan kita hanya dapat mencatat beberapa hal yang membedakan keadaannya dengan bocah-bocah lain. Beberapa hal tersebut memang sedikit, tapi sangat penting. Freud adalah anak tertua dari ibunya, dan untuk sementara waktu menjadi pusat perhatian dalam keluarganya. Biasanya anak tertua akan jadi perbandingan untuk dianggap contoh yang baik atau buruk dan dengan anak-anak lainnya. Hal ini akan memberikan sebuah rasa tanggung jawab dan perasaan penting, atau mungkin juga memberikan rasa rendah diri dengan sebuah perasaan inferior. Hingga anak-anak yang lain muncul, anggota paling lemah dalam keluarga. Tak ada keraguan lagi bahwa perasaan tanggung jawab dan menjadi penting adalah yang terjadi dalam kasus Freud. Tanggung jawab terhadap semua keluarga dan temannya menjadi ciri-ciri utama karakternya. Hal ini diperkuat oleh kasih sayang, bahkan kekaguman ibunya. Kepercayaan dirinya pun telah mencapai tingkat yang matang. Sebaliknya, posisi yang baik ini tidak dapat diterima mentah-mentah semuanya. Karakter ini harus diuji, dan dia harus mampu mengatasi ujiannya. Meski dia satu-satunya anak kecil, masih ada keponakannya John yang seharusnya menjadi orang di bawahnya.
tetapi yang secara paradoks justru lebih tua dan lebih kuat. Dibutuhkan segenap kekuatannya untuk melawannya dan memantapkan posisinya menjadi yang utama. Masalah lain yang lebih rumit muncul ketika muncul beberapa orang yang terlihat lebih intim dengan ibunya jika dibandingkan dengannya. Sebelum dia berumur 2 tahun, ketika kali kedua ibunya hamil, semuanya terlihat kecemburuan terhadap penyusup dan kemarahan terhadap siapapun yang mendapat perhatian ibunya dengan proses yang tidak dapat dipercaya. Tak terelakkan lagi, mengesampingkan kondisi di rumahnya, Fred menolak pikiran yang tak dapat ditahan-tahannya bahwa sosok jahat dan keji adalah juga merupakan ayah yang dicintainya dan ayah yang sempurna. Untuk menjaga kasih sayang terhadap ayahnya, dia mengalihkan sosok antagonis tersebut ke Philip, di mana itu diperkuat dengan dendam yang terjadi pada kasus pencurian yang dilakukan oleh perawatnya. Semua ini tampaknya bukanlah hal yang menyenangkan, merupakan solusi emosional yang telah dia temukan, bukan solusi intelektual. Dari awal hingga akhir, Freud tak pernah puas hanya dengan solusi emosional. Dia benar-benar mempunyai keinginan untuk memahami pada Dia benar-benar mempunyai keinginan untuk memahami. Pada awalnya, hal ini membutuhkan pengertian apa yang menjadi pemicu awalnya, di mana tidak ada jalan keluarnya. Kepandaiannya memberikan sebuah tugas yang tak pernah berusaha untuk ditinggalkannya hingga 40 tahun kemudian. Dia menemukan pemecahan dengan sebuah cara yang membuatnya namanya menjadi abadi.